Di sebuah kota kecil yang masih dipenuhi hiruk-pikuk pedagang kaki lima dan aroma gorengan yang mengepul dari pinggir jalan, hiduplah seorang pemuda sederhana bernama Ardi. Usianya baru 22 tahun, namun tanggung jawab yang dipikulnya jauh lebih berat daripada kebanyakan pemuda seusianya. Ayahnya sudah lama tiada, sementara ibunya bekerja serabutan sebagai penjahit di rumah. Untuk membantu kebutuhan sehari-hari, Ardi bekerja sebagai kurir pengantar barang menggunakan motor tuanya. Setiap pagi, Ardi bangun lebih awal. Ia merapikan rambutnya yang agak acak-acakan, mengenakan jaket lusuh kesayangannya, lalu menghidupkan motor yang suaranya lebih mirip geraman tua daripada mesin modern. Namun bagi Ardi, motor itu adalah sahabat, saksi bisu perjuangan yang membawanya menelusuri jalan-jalan kota untuk mencari nafkah. Hari itu, matahari belum terlalu terik. Jalanan sudah mulai ramai oleh kendaraan dan orang-orang yang terburu-buru beraktivitas. Ardi baru saja menurunkan sebuah paket di daerah perkantoran, lalu berhenti sejenak untuk mengatur napas. Ia menyandarkan motornya di bawah pohon besar di pinggir jalan. Dari situ, ia memperhatikan sekitar, menikmati angin yang berhembus ringan. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada seorang gadis muda yang berjalan di trotoar. Gadis itu mengenakan baju sederhana, kaos putih polos dan celana jeans. Rambut hitamnya tergerai, wajahnya teduh, dan langkahnya anggun meski terlihat terburu-buru. Ia tampak sedang membawa tas belanja berisi beberapa barang. Sesekali ia menunduk memeriksa ponselnya, seakan ada pesan penting yang membuatnya tertekan waktu. Ardi tidak punya alasan untuk terus memperhatikannya, tapi entah mengapa matanya terpaku. Hingga tiba-tiba, kaki gadis itu tersandung ujung trotoar yang agak rusak. Badannya oleng, dan dalam sekejap ia terjatuh ke depan. Tas belanjaannya terlepas, botol minum menggelinding ke jalan, dan ponselnya hampir saja terbanting. Spontan, Ardi bergerak cepat. Ia berlari menghampiri dan berhasil menahan tubuh gadis itu sebelum benar-benar membentur aspal. Hati-hati!" seru Ardi sambil menopang tubuhnya. Gadis itu terkejut, matanya melebar, wajahnya memerah karena malu. "Aduh, aku jatuh ya?" Ardi tersenyum tipis. "Iya, hampir saja. Untung masih sempat kutahan. Kamu nggak apa-apa?" Dengan raut wajah malu bercampur lega, gadis itu mengangguk. Sepertinya tidak ada yang luka, hanya sedikit sakit di lutut. Ardi membantu mengumpulkan barang-barang yang tercecer. Ia memungut botol minum yang menggelinding hampir terseret motor yang lewat, lalu menyerahkan kembali kepada si gadis. Gadis itu menerimanya sambil menunduk, tampak segan. "Terima kasih banyak ya. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah babak belur." Ardi hanya tersenyum. "Tidak apa-apa. Memang sudah seharusnya saling menolong." Sementara itu, orang-orang di sekitar sempat melirik kejadian tersebut, tapi segera melanjutkan langkah. Hanya Ardi yang benar-benar berhenti dan peduli. Gadis itu pun menyadarinya. "Namamu siapa?" tanya gadis itu sambil tersenyum kecil. "Ardi," jawab pemuda itu singkat. "Kalau kamu?" "Nadia," jawabnya, masih sambil menepuk-nepuk lututnya yang sedikit kotor. Nama itu seakan bergaung di telinga Ardi. Ada sesuatu yang terasa berbeda dari cara gadis itu menyebutkan namanya. Ia terlihat sederhana, tapi senyumnya memancarkan sesuatu yang menenangkan. Ardi menawarkan tangan untuk membantu Nadia berdiri. Gadis itu menerimanya, dan seketika Ardi merasa ada sesuatu yang aneh berdesir di dadanya. Entah perasaan apa, tapi cukup membuatnya kikuk. "Sekali lagi, terima kasih, Ardi," ucap Nadia dengan tulus. "Aku benar-benar berutang budi." "Tidak perlu dipikirkan," sahut Ardi sambil menggaruk tengkuknya yang gatal padahal sebenarnya tidak. "Lain kali hati-hati kalau jalan sambil lihat ponsel." Nadia tertawa kecil, suara tawanya ringan dan jernih. Iya, aku memang ceroboh. Sepertinya aku harus belajar lebih fokus." Setelah memastikan Nadia baik-baik saja, Ardi bermaksud kembali ke motornya. Namun, Nadia menahannya. "Tunggu, boleh aku minta kontakmu? Maksudku, siapa tahu nanti aku bisa balas kebaikanmu."
Ardi agak terkejut. Tidak biasa ada gadis yang baru dikenal memintanya seperti itu. Tapi tatapan Nadia begitu tulus. Akhirnya Ardi memberikan nomor ponselnya. Kalau ada apa-apa, hubungi saja. Tapi tidak perlu repot memikirkan balasan. Aku ikhlas menolong, ucap Ardi. Nadia tersenyum lagi. Baiklah. Sampai ketemu lagi, Ardi. Ia melambaikan tangan, lalu melanjutkan langkahnya. Ardi hanya bisa menatap punggungnya yang semakin jauh. Ada perasaan aneh yang tertinggal di hatinya, perasaan bahwa pertemuan ini bukanlah kebetulan semata. Hari-hari berikutnya berjalan normal bagi Ardi. Ia tetap sibuk bekerja mengantar paket dari satu sudut kota ke sudut lain. Namun, pikirannya sesekali kembali pada pertemuannya dengan Nadia. Ia tidak tahu mengapa wajah gadis itu begitu melekat di ingatannya. Hingga suatu sore, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal mengirim pesan. Halo, ini Ardi? Aku Nadia. Ingat aku yang kamu tolong kemarin. Ardi terperanjat. Ia tidak menyangka gadis itu benar-benar menghubunginya. Dengan hati-hati, ia membalas. Tentu saja ingat. Ada apa? Beberapa detik kemudian, balasan masuk. Kalau kamu tidak sibuk, bolehkah aku traktir minum sebagai tanda terima kasih? Ardi terdiam. Ia jarang sekali ditawari hal semacam itu. Apalagi oleh seorang gadis seperti Nadia. Dengan ragu, ia akhirnya menjawab, boleh. Kamu tentukan tempatnya. Malam itu, mereka bertemu di sebuah kafe kecil di pinggir jalan. Tempatnya sederhana, jauh dari kesan mewah. Ternyata, Nadia yang memilihnya. Aku suka tempat yang begini, katanya sambil menatap lampu-lampu temaram kafe. Hangat, tidak terlalu ramai, dan kopi di sini enak. Ardi memperhatikan caranya berbicara. Meski berpenampilan sederhana, ada sesuatu dalam diri Nadia yang tampak berbeda. Caranya membawa diri, intonasi suaranya, dan cara ia memperlakukan orang di sekitarnya. Semuanya terasa berkelas tanpa dibuat-buat. Mereka mengobrol panjang. Tentang pekerjaan Ardi sebagai kurir, tentang hobinya membaca komik lama, tentang kehidupannya yang sederhana. Ardi awalnya canggung, tapi Nadia mendengarkan dengan penuh perhatian, seakan kisah hidup Ardi sangat berarti. Sebaliknya, ketika Ardi bertanya tentang Nadia, gadis itu menjawab samar. Aku sedang menunggu waktu untuk menceritakan semuanya padamu, katanya dengan senyum misterius. Ardi tidak memaksa. Baginya, pertemuan itu saja sudah cukup membuat hatinya hangat. Malam semakin larut. Saat berpisah, Nadia menatap Ardi dengan serius. Terima kasih sekali lagi, Ardi. Kamu bukan hanya menolongku waktu itu, tapi juga memberiku kesempatan untuk mengenal seseorang yang tulus. Ardi agak terdiam. Kata-kata itu terlalu dalam untuk sebuah pertemuan singkat. Namun ia hanya menjawab dengan senyum. Di perjalanan pulang, angin malam berhembus menyejukkan wajahnya. Di dalam hati, Ardi bertanya-tanya, siapa sebenarnya Nadia? Mengapa ia merasa ada rahasia besar di balik kesederhanaannya? Pertanyaan itu menggantung di benaknya, menanti jawaban di hari-hari berikutnya. Dan Ardi tidak tahu bahwa pertemuan kecil itu akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Sejak pertemuan di kafe kecil itu, hidup Ardi perlahan berubah. Tidak secara drastis, tapi ada sesuatu yang membuatnya bersemangat setiap hari. Pekerjaan mengantar paket yang biasanya terasa monoton kini ditemani oleh bayangan senyum Nadia. Pesan singkat yang datang sesekali dari gadis itu cukup untuk membuat Ardi bertahan menghadapi kerasnya kehidupan. Pagi itu, saat Ardi sedang mengikat boks pengiriman di motornya, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Apa kamu sibuk hari ini? Kalau tidak, aku ingin kamu temani sebentar. Nadia. Ardi menatap layar ponsel cukup lama sebelum akhirnya membalas. Ada beberapa paket yang harus kuantar. Tapi setelah itu, aku bisa. Tidak lama kemudian, balasan masuk. Bagus. Aku tunggu di taman kota jam 3 sore. Jangan telat. Ardi tersenyum. Entah kenapa, ada getaran berbeda setiap kali Nadia mengajaknya bertemu. Pertemuan di taman.
Jam dinding rumah menunjukkan pukul 2 siang ketika Ardi sudah menyelesaikan pekerjaannya. Dengan tergesa, ia mandi, berganti pakaian sederhana, kaos abu-abu polos dan celana jeans bersih. Ia sempat bercermin, memastikan rambutnya tidak terlalu acak-acakan. Di taman kota, Ardi menemukan Nadia duduk di bangku panjang di bawah pohon flamboyan. Rambutnya diikat kuncir kuda, dan ia mengenakan gaun kasual berwarna biru muda. Meski sederhana, penampilannya tetap menawan. "Kamu cepat juga?" sapa Nadia sambil melambaikan tangan. "Aku tidak ingin membuatmu menunggu," jawab Ardi, duduk di sebelahnya. Mereka menghabiskan waktu dengan obrolan ringan. Dari topik makanan favorit, film yang sedang populer, hingga cerita masa kecil. Ardi terkejut mendengar Nadia ternyata suka makan gorengan di pinggir jalan. "Aku paling suka bakwan sama tempe goreng. Rasanya beda kalau beli di abang-abang daripada bikin sendiri," katanya sambil tertawa kecil. Ardi ikut tertawa. "Aku kira kamu tipe yang lebih suka makan di restoran." "Kenapa begitu?" tanya Nadia, pura-pura cemberut. "Entah, hanya perasaan saja. Kamu terlihat berbeda dari gadis kebanyakan." Nadia terdiam sejenak, lalu menatap Ardi dengan tatapan penuh makna. "Mungkin suatu hari kamu akan mengerti maksudmu sendiri." Ardi tidak berani menanyakan lebih jauh. Tapi kalimat itu lagi-lagi membuatnya bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya Nadia. Hari-hari yang penuh kejutan. Sejak hari itu, pertemuan mereka semakin sering. Kadang Nadia ikut Ardi mengantar paket, duduk di belakang motor tuanya sambil tertawa ketika motor itu bergetar hebat melewati jalan berlubang. "Motor ini unik sekali," ujar Nadia sambil memegangi helmnya yang hampir terlepas karena guncangan. "Unik? Lebih tepatnya tua," balas Ardi, membuat keduanya tertawa. Namun bagi Ardi, kebersamaan itu lebih dari sekadar mengantar paket. Ada rasa bahagia sederhana yang tidak bisa dibeli dengan uang. Nadia pun mulai mengenal kehidupan Ardi lebih dekat. Ia pernah datang ke rumah Ardi, bertemu dengan ibunya yang ramah. Ibu Ardi sempat terkejut melihat Ardi membawa seorang gadis cantik. "Ini temanku, Bu. Namanya Nadia," kata Ardi gugup. Ibu Ardi tersenyum hangat. "Wah, senang sekali ada teman yang mau main ke rumah. Jarang-jarang." Nadia menyapa dengan sopan, lalu ikut membantu membereskan kain-kain jahitan di ruang tamu. Sikapnya begitu rendah hati, tidak menunjukkan sedikit pun rasa canggung. Setelah Nadia pulang, ibunya menatap Ardi dengan tatapan penuh arti. "Ardi, siapa sebenarnya gadis itu? Dia tampak baik." Ardi hanya mengangkat bahu. "Teman, Bu. Baru kenal." Namun dalam hati, ia mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan. Pertanyaan-pertanyaan yang menggantung. Meski sering bersama, Ardi sadar ada sesuatu yang Nadia sembunyikan. Setiap kali ia bertanya soal keluarga, Nadia hanya menjawab singkat. "Orang tuaku sibuk," katanya suatu ketika. Atau, "Nanti saja aku cerita. Belum waktunya," katanya di lain hari. Ardi tidak ingin memaksa. Ia hanya bisa menunggu sampai Nadia sendiri yang membuka rahasianya. Suatu sore, mereka duduk di pinggir sungai, menikmati senja. Langit berwarna jingga keemasan, air sungai berkilau memantulkan cahaya matahari. "Ardi," kata Nadia pelan, "kamu tidak pernah merasa aneh ya, berteman denganku?" Ardi menoleh. "Maksudmu? Aku ini bukan siapa-siapa bagimu. Kita berasal dari dunia yang berbeda." Ardi tersenyum tipis. "Aku tidak peduli dunia apa yang kamu maksud. Buatku, kamu Nadia, gadis yang kutolong waktu jatuh di jalan. Itu saja sudah cukup." Nadia menatap Ardi dengan mata berbinar. Ada rasa hangat yang menjalar dalam dirinya. Tanda-tanda kedekatan. Hari berganti minggu, kedekatan mereka semakin terlihat. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan. Teman-teman Ardi sering menggoda ketika melihatnya bersama Nadia. "Wah, Ardi sekarang sudah punya pacar nih," celetuk salah satu rekannya. Ardi hanya menanggapi dengan senyum canggung. Ia sendiri belum berani menganggap hubungan itu lebih dari sekadar persahabatan.
Namun, hatinya tak bisa memungkiri, ia mulai jatuh hati. Di sisi lain, Nadia juga merasakan hal yang sama. Tapi ia diliputi kegelisahan. Ada rahasia besar yang belum ia ungkapkan pada Ardi, siapa dirinya sebenarnya. Pertemuan dengan bayangan masa depan. Suatu malam, setelah mengantar Nadia pulang ke dekat sebuah kompleks mewah, yang entah mengapa selalu ia sembunyikan dari Ardi, Nadia berbisik lirih. "Ardi, janji ya, apapun yang kamu tahu nanti, jangan berubah sikap padaku." Ardi menatapnya bingung. "Kenapa aku harus berubah?" "Karena, tidak semua orang bisa menerima kenyataan dengan lapang dada." Ardi tidak paham maksudnya, tapi ia mengangguk, berusaha meyakinkan. "Aku janji." Nadia tersenyum tipis, lalu masuk ke dalam kompleks. Ardi hanya bisa menatap dari jauh, perasaan heran bercampur penasaran semakin menguat dalam hatinya. Malam yang mengganggu pikiran. Di kamarnya, Ardi berbaring menatap langit-langit. Kata-kata Nadia terus terngiang. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Sesuatu yang mungkin besar. Namun, Ardi memilih menenangkan diri. Ia percaya, cepat atau lambat, Nadia akan jujur. Yang ia tahu pasti hanyalah satu. Kehadiran Nadia telah membawa warna baru dalam hidupnya. Dan ia tak ingin kehilangan itu. Hari-hari terasa semakin akrab bagi Ardi dan Nadia. Mereka sudah terbiasa menghabiskan waktu bersama, entah hanya duduk di taman kota, berkeliling dengan motor tua Ardi, atau sekadar mengobrol tentang hal-hal sederhana. Namun, di balik senyum manis dan tawa Nadia, Ardi mulai merasakan ada sesuatu yang disembunyikan. Setiap kali Ardi mengantar Nadia pulang, gadis itu selalu meminta diturunkan di sebuah halte besar dekat jalan utama. Dari sana, Nadia berkata ia bisa pulang sendiri. Ardi tidak pernah memaksa, meski hatinya bertanya-tanya. Awal kecurigaan. Suatu sore, hujan deras mengguyur kota. Ardi tetap menjalankan pekerjaannya sebagai kurir meski tubuhnya kuyup. Setelah semua paket selesai diantar, ia memutuskan untuk mampir menemui Nadia. Kebetulan, ponselnya berdering. "Ardi, bisa jemput aku di dekat halte besar?" tulis Nadia. Ardi segera melajukan motornya ke sana. Ia menemukan Nadia berdiri di bawah payung, wajahnya sedikit khawatir. "Kamu kehujanan?" tanya Nadia. Namanya juga kurir. "Hujan panas sudah biasa," jawab Ardi sambil tersenyum. Mereka kemudian berkendara bersama. Hujan masih deras, dan jalanan macet. Sesampainya di halte yang biasa, Ardi menepi. Namun kali ini, tanpa sadar ia melihat ke arah dalam kompleks yang berada tak jauh dari halte. Ada gerbang besar dengan penjaga berseragam, lampu-lampu taman megah, dan deretan rumah mewah di dalamnya. Ardi sempat tertegun. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Nadia menyadari hal itu, wajahnya seketika berubah tegang. "Ardi," suara Nadia lirih, "kamu tidak boleh masuk ke sana." Ardi menoleh dengan bingung. "Kenapa? Itu rumahmu." Nadia menunduk, menggenggam erat ujung tasnya. Butuh beberapa detik sebelum ia menjawab. "Iya, aku tinggal di dalam sana." Ardi terdiam. Semua pertanyaan yang selama ini ia tahan seolah mendapat jawaban sekaligus menimbulkan 1000 pertanyaan baru. Kebenaran yang berat. Malam itu, Ardi tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan pengakuan Nadia. Jadi, selama ini gadis yang ia anggap sederhana sebenarnya tinggal di perumahan elit. Itu berarti, Nadia berasal dari keluarga kaya raya. Esok harinya, Ardi bertemu dengan Nadia di taman kota, tempat mereka biasa duduk. Namun suasana berbeda dari biasanya. Nadia terlihat cemas, sementara Ardi menahan perasaan campur aduk. "Aku minta maaf karena baru jujur sekarang," kata Nadia perlahan. "Aku bukan sekadar gadis biasa. Ayahku pengusaha besar. Aku anak tunggal di keluarga yang sangat dijaga." Ardi menatapnya tanpa berkedip. "Kenapa kamu sembunyikan itu dariku?" "Aku takut kamu berubah sikap. Hampir semua orang yang mendekatiku melihatku karena harta. Aku ingin punya teman yang tulus. Dan aku menemukannya di dirimu." Ardi terdiam.
Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia merasa tersanjung sekaligus bingung. Tapi, Nadia, kita berbeda. Kamu dari keluarga kaya, aku hanya kurir dengan motor tua. Aku bahkan tidak yakin pantas berjalan di sisimu. Nadia menatapnya penuh kesungguhan. Justru karena itulah aku nyaman denganmu. Kamu tidak pernah peduli statusku. Kamu menolongku tanpa tahu siapa aku. Itu yang membuatmu berbeda. Ardi menggenggam kepalanya, mencoba meredam gejolak hati. Tapi keluargamu, apa mereka bisa terima aku? Pertanyaan itu membuat Nadia terdiam. Ia tahu jawabannya tidak mudah. Bisikan orang sekitar. Kebenaran tentang kedekatan mereka lambat laun mulai tercium. Teman-teman Nadia di lingkaran pergaulannya mulai membicarakan. Serius, Nak? Kamu dekat sama kurir itu? Tanya salah satu temannya dengan nada merendahkan. Nadia hanya menjawab singkat. Ya, kenapa? Dia tidak pantas untukmu. Kamu anak pengusaha besar, masa jatuh hati sama orang yang hidup pas-pasan? Perkataan itu menusuk hati Nadia, tapi ia memilih diam. Ia tidak ingin memperpanjang. Namun, dalam hati, ia takut jika gosip ini sampai ke telinga orang tuanya. Sementara itu, di sisi lain kota, Ardi juga mendapat cibiran dari beberapa rekannya. Wah, Ardi sekarang beruntungnya. Dapat pacar anak orang kaya, ejek salah satu temannya. Ardi hanya tersenyum kaku, meski dalam hati ia semakin minder. Pertemuan dengan ayah. Hari yang ditakutkan Nadia akhirnya datang. Suatu malam, saat ia pulang, ayahnya sudah menunggunya di ruang tamu. Seorang pria paruh baya dengan jas rapi, wajah tegas, dan sorot mata tajam. Nadia, ucap ayahnya datar, aku dengar kamu sering bersama seorang pemuda. Nadia menelan ludah. Ya, Pak. Namanya Ardi. Dia orang baik. Apa kamu tahu siapa dia? Tentu saja tahu. Dia kurir, pekerja keras, jujur, dan tulus. Ayahnya mendengus. Itu bukan tentang tulus atau tidak. Kamu anak keluarga terpandang. Kamu tidak boleh sembarangan bergaul. Dunia kita berbeda. Nadia mencoba menahan air mata. Pak, aku hanya ingin punya teman yang tidak melihatku karena harta. Namun sang ayah tidak bergeming. Aku tidak mau mendengar alasan. Jauhi dia. Nadia berlari ke kamarnya, menangis terseduh. Perasaan yang terbelah. Keesokan harinya, Nadia menemui Ardi di tempat biasa. Matanya sembab, wajahnya kusut. Ayahku tahu tentang kita, katanya lirih. Dia melarangku bertemu denganmu. Ardi terdiam, hatinya seperti diremas. Ia sudah menduga hal ini akan terjadi, tapi mendengarnya langsung dari mulut Nadia membuatnya sesak. Kalau begitu, mungkin sebaiknya kamu menurut, kata Ardi pelan. Nadia menoleh cepat, matanya berkaca-kaca. Ardi, jangan bicara begitu. Kamu sendiri yang bilang tidak peduli perbedaan dunia kita. Tapi kenyataannya, aku tidak pantas untukmu. Nadia menggenggam tangan Ardi erat-erat. Jangan pernah bilang begitu lagi. Kamu yang paling pantas. Kamu tulus. Itu lebih berharga dari semua harta. Ardi memejamkan mata, mencoba menahan gejolak emosi. Ia ingin percaya, tapi bayangan wajah tegas ayah Nadia membuatnya ragu. Awal konflik. Sejak hari itu, hubungan mereka memasuki babak baru. Nadia tetap berusaha menemui Ardi diam-diam, sementara Ardi mulai menjaga jarak. Ia takut membuat hidup Nadia semakin sulit. Namun, Nadia tidak menyerah. Aku tidak peduli kata orang, Ardi. Aku hanya peduli padamu, ucapnya tegas suatu sore. Ardi menatapnya dalam-dalam. Ada keberanian luar biasa di mata gadis itu. Namun, di baliknya, Ardi tahu jalan mereka tidak akan mudah. Ardi pulang malam itu dengan hati gelisah. Ia sadar, rahasia yang selama ini tersembunyi akhirnya terungkap. Dan kini, mereka harus menghadapi kenyataan pahit. Cinta mereka diuji oleh perbedaan dunia yang sangat jauh. Hari-hari setelah pertemuan dengan ayah Nadia menjadi semakin berat.
Larangan untuk bertemu dengan Ardi membuat gadis itu sering menangis diam-diam di kamarnya. Ia merasa terbelenggu antara kewajiban sebagai anak dan keinginan hatinya sendiri. Di sisi lain, Ardi juga tidak kalah gelisah. Ia mulai merasa bersalah. Setiap kali teringat wajah tegas ayah Nadia, hatinya bergetar. Baginya, mungkin benar, dunia mereka berbeda, terlalu jauh untuk disatukan. Namun, setiap kali melihat Nadia, semua keraguan itu melebur. Kabar pertunangan. Kejadian yang paling mengejutkan datang suatu malam. Nadia dipanggil ke ruang makan oleh ayah dan ibunya. Di sana, sudah duduk seorang pria muda dengan jas rapi, penampilan elegan, dan senyum penuh percaya diri. "Nadia, kenalkan," kata ayahnya. "Ini Fajar, anak sahabat papa. Dia baru pulang dari luar negeri, dan akan segera mengambil alih perusahaan keluarganya." Nadia menatap Fajar dengan bingung. Ia mengangguk sopan. "Halo." Fajar membalas dengan ramah. "Halo, Nadia. Senang sekali bisa bertemu denganmu." Ayah Nadia melanjutkan dengan nada serius. "Kami ingin menjodohkan kalian. Fajar anak yang baik, pintar, dan berasal dari keluarga terpandang. Dia cocok untukmu." Nadia terperanjat. "Pak, apa maksud papa? Aku belum mau menikah." Ibunya mencoba menenangkan. "Nat, ini untuk kebaikanmu. Kamu tidak akan kekurangan apapun bersama Fajar." Air mata menggenang di pelupuk mata Nadia. Ia menatap ayahnya, berharap ada sedikit pengertian. Namun tatapan ayahnya dingin, penuh ambisi. Malam itu, Nadia menangis sejadi-jadinya. Dalam hati, ia hanya ingin bertemu Ardi. Pertemuan rahasia. Keesokan harinya, Nadia nekat menemui Ardi di taman kota. Ia datang dengan wajah kusut, matanya sembab. "Ardi," suaranya bergetar. Ardi segera bangkit dari bangku, khawatir. "Nadia, ada apa?" "Ayahku menjodohkanku dengan pria lain. Namanya Fajar." Ardi terdiam. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Kata-kata itu menghantamnya seperti palu godam. Dia anak orang kaya, pintar, tampan, sukses. Semua yang tidak aku miliki, gumam Ardi lirih. Nadia langsung menggenggam tangan Ardi. "Jangan bilang begitu. Aku tidak peduli siapa Fajar. Aku hanya peduli padamu." Ardi menatap Nadia, matanya bergetar. "Tapi kalau keluargamu memaksa, aku tidak bisa melawan. Aku hanya orang kecil, Nat." "Tidak, Ardi. Aku akan melawan mereka. Aku tidak mau hidup tanpa ketulusanmu." Air mata Nadia jatuh. Ardi meraih wajahnya, menghapusnya dengan lembut. Hatinya hancur melihat gadis itu terluka karena dirinya. Tekanan dari berbagai arah. Sejak isu pertunangan itu muncul, hidup Nadia semakin berat. Teman-temannya mulai membicarakan kabar bahagia itu, sementara ia merasa seperti terjebak di dalam sangkar emas. Fajar sering menghubunginya, menawarkan makan malam, atau sekadar mengajak jalan. Namun Nadia selalu menolak dengan halus. "Kenapa sih kamu dingin sekali?" tanya Fajar suatu hari. "Aku tidak tertarik," jawab Nadia jujur. "Karena kurir itu?" Suara Fajar meninggi. "Ayolah, Nat. Dia tidak pantas untukmu. Kamu terlalu tinggi untuk orang sepertinya." Nadia menatap Fajar dengan tegas. "Justru karena itu aku memilih dia. Dia tidak pernah memperlakukanku berdasarkan harta." Fajar mengepalkan tangannya, jelas tersinggung. "Baiklah, kita lihat siapa yang akan menang." Hati yang goyah. Ardi sendiri mulai diliputi rasa putus asa. Ia menyadari dirinya tidak bisa bersaing dengan Fajar. Setiap kali motor tuanya mogok, ia semakin sadar betapa jauhnya jurang perbedaan itu. Suatu malam, ia berbicara dengan ibunya. "Bu, menurut ibu, apa aku pantas bersama Nadia?" Ibunya menatap lembut. "Ardi, pantas atau tidak bukan ditentukan harta, tapi hati. Kalau kamu benar-benar tulus, itu sudah lebih dari cukup. Tapi kamu juga harus siap berjuang." Kata-kata itu membuat Ardi merenung.
Ia tahu perjuangannya tidak akan mudah, tapi ia tidak ingin menyerah begitu saja. Benturan pertama. Konflik semakin memuncak ketika suatu sore, Fajar mendatangi Ardi di tempat ia sedang beristirahat setelah mengantar paket. "Kamu Ardi, kan?" Suara Fajar dingin. Ardi menoleh. "Ya, ada apa?" "Aku ingin kamu menjauhi Nadia. Dia akan jadi tunanganku." Ardi menahan diri, mencoba tetap tenang. "Kalau Nadia sendiri yang mau begitu, aku akan mundur. Tapi kalau tidak, aku tidak bisa." Fajar menyeringai sinis. "Kamu pikir bisa melawan keluarga kaya sepertiku? Kamu hanya kurir, Ardi. Ingat posisimu." Kata-kata itu menusuk, tapi Ardi tidak menjawab. Ia tahu, berdebat hanya akan memperkeruh keadaan. Keteguhan hati. Di tengah semua tekanan itu, Ardi dan Nadia tetap berusaha bertemu diam-diam. Mereka menemukan kebahagiaan sederhana di sela-sela kepedihan. Suatu malam, mereka duduk di jembatan kecil, menatap bintang. "Nadia," kata Ardi lirih, "kalau suatu hari kamu harus memilih antara keluargamu atau aku, apa yang akan kamu lakukan?" Nadia menoleh, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku akan pilih kamu. Karena bersamamu aku merasa hidup, bukan sekadar bertahan." Ardi terdiam, hatinya bergetar. Ia menggenggam tangan Nadia lebih erat. Dalam hati, ia berjanji akan berjuang sampai akhir, meski harus menghadapi dunia. Keputusan berat. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan datang. Ayah Nadia mengumumkan rencana pertunangan resmi antara Nadia dan Fajar. Acara itu akan diadakan dalam waktu dekat. Nadia menolak habis-habisan, tapi suaranya tidak digubris. Ayahnya berkata tegas, "Ini bukan tentang cinta, tapi masa depan keluarga kita." Nadia merasa dunianya runtuh. Malam itu, ia menghubungi Ardi. "Ardi, aku tidak bisa lagi menunda. Aku harus mengambil keputusan besar." "Keputusan apa, Nat?" "Aku akan melawan keluargaku. Apapun risikonya, aku tidak mau hidup tanpa ketulusanmu." Ardi tertegun. Kata-kata Nadia membuat darahnya berdesir. Ia sadar, ujian besar di depan mata. Hubungan mereka kini berada di titik kritis. Antara menyerah pada keadaan atau berjuang melawan arus yang begitu deras. Dan dalam hati, baik Ardi maupun Nadia tahu, cinta sejati mereka akan segera diuji dalam pertaruhan terakhir. Hari pertunangan semakin dekat. Rumah keluarga Nadia penuh dengan aktivitas. Dekorasi dipasang, undangan dicetak, gaun pertunangan sudah dipersiapkan. Semua berjalan megah dan sempurna di mata keluarga. Namun, di hati Nadia, semua itu hanyalah penjara. Malam sebelum acara, ia duduk di kamarnya, menatap gaun mewah berwarna putih gading yang tergantung di dinding. Air matanya jatuh. Dalam hati ia bergumam, "Aku tidak bisa menikahi Fajar. Hatiku hanya untuk Ardi." Di sisi lain, Ardi juga tidak bisa tidur. Ia resah, hatinya berperang antara menyerah atau berjuang. Ia teringat janji Nadia di jembatan kecil, "Aku akan pilih kamu." Kata-kata itu menguatkan hatinya. Hari pertunangan. Hari itu tiba. Gedung megah dipenuhi tamu undangan. Musik lembut mengalun, para tamu mengenakan busana indah. Fajar tampil gagah dengan jas hitamnya. Sementara Nadia berjalan turun dari tangga dengan wajah pucat, gaunnya berkilau, namun hatinya berontak. Saat MC mulai membuka acara, Nadia berbisik lirih kepada ibunya, "Bu, aku tidak bisa." Namun ibunya hanya menatap penuh tekanan. "Ini demi keluargamu, Nat." Fajar maju ke depan, siap menerima cincin pertunangan. Semua mata tertuju padanya. Keberanian seorang gadis. Tiba-tiba, tepat sebelum cincin dipasangkan, Nadia mengangkat tangan. "Maafkan aku?" Suaranya lantang, membuat ruangan terdiam. "Aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak mencintai Fajar. Hatiku milik orang lain." Kejut besar menyelimuti ruangan. Tamu-tamu berbisik, sebagian menutup mulut menahan teriak. Wajah ayah Nadia memerah karena marah.
Siapa yang berani membuatmu menolak acara ini? Nadia, bentaknya. Dengan air mata berlinang, Nadia berkata lantang, aku mencintai Ardi, seorang kurir sederhana. Tapi dia yang membuatku bahagia. Bukan harta, bukan jabatan. Suasana gaduh. Fajar tersinggung berat, namun Nadia berdiri tegak, menolak menyerah. Kedatangan tak terduga. Di saat semua orang bingung, pintu besar gedung terbuka. Ardi berdiri di sana dengan pakaian sederhana, wajahnya tegas meski tampak gugup. Semua mata langsung tertuju padanya. Ayah Nadia marah besar. Kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Ardi melangkah maju dengan berani. Pak, saya tahu saya bukan siapa-siapa. Saya miskin, tidak punya nama besar. Tapi saya sungguh-sungguh mencintai Nadia. Saya datang bukan untuk merebut apapun, hanya ingin mengatakan kebenaran. Ruangan semakin gaduh. Beberapa tamu mencibir, yang lain justru terharu. Nadia berlari ke arah Ardi, menggenggam tangannya di depan semua orang. Inilah pilihanku. Aku tidak mau yang lain. Benturan terakhir. Ayah Nadia hampir pingsan karena malu. Kamu tega mempermalukan keluargamu, Nadia? Dengan kurir miskin ini. Namun kali ini, Nadia tidak mundur. Dengan suara lantang, ia berkata, lebih baik aku hidup sederhana dengan cinta tulus, daripada hidup mewah tapi kosong. Kata-kata itu menusuk hati banyak orang di ruangan. Bahkan sebagian tamu mulai bertepuk tangan, mendukung keberanian Nadia. Fajar mengepalkan tangan, tapi akhirnya memilih pergi dengan wajah kesal, menolak menjadi tontonan. Ayah Nadia gemetar karena marah. Namun sebelum ia bicara, ibunya berdiri. Cukup. Biarkan Nadia memilih jalannya. Aku tahu ini sulit, tapi aku tidak ingin anak kita hidup dalam penderitaan. Kata-kata sang ibu membuat suasana hening. Ayah Nadia terdiam, menahan emosi. Cahaya harapan. Hari itu, acara pertunangan bubar. Berita penolakan Nadia cepat menyebar, menjadi buah bibir banyak orang. Ada yang mencibir, tapi banyak juga yang kagum dengan keberanian gadis itu. Ardi dan Nadia berjalan keluar gedung, bergandengan tangan. Hati mereka berdebar, tapi juga lega. Ardi, kata Nadia sambil tersenyum di balik tangis. Kita berhasil melawan. Ardi menatapnya dengan mata berkaca. Bukan aku yang berhasil, Nat, tapi kita. Bersama. Perjalanan baru. Hari-hari setelah itu tidak mudah. Ayah Nadia sempat marah besar, bahkan tidak mau bicara dengan putrinya. Namun perlahan, sikapnya mulai melunak. Ia melihat betapa Nadia tetap bahagia bersama Ardi meski hidup sederhana. Ardi bekerja lebih keras. Ia mengambil pekerjaan tambahan, memperbaiki motornya, bahkan mulai menabung sedikit demi sedikit. Ia ingin membuktikan bahwa cinta tidak hanya kata-kata, tapi juga usaha. Nadia pun tidak segan membantu. Ia mulai membuka usaha kecil online, menjual kerajinan tangan. Mereka berdua bekerja sama, saling mendukung. Restu yang dinanti. Beberapa bulan kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ayah Nadia tiba-tiba datang ke rumah Ardi, ditemani istrinya. Ardi terkejut, berdiri gugup di depan pintu rumah sederhana itu. Ayah Nadia menatap tajam, namun kali ini tanpa amarah. Ardi, aku masih sulit menerima semua ini. Tapi aku lihat kamu berusaha keras. Kamu benar-benar tulus. Ardi menunduk hormat. Pak, saya memang tidak punya banyak. Tapi saya janji akan menjaga Nadia seumur hidup saya. Ayah Nadia menarik napas panjang, lalu berkata pelan. Kalau begitu, jaga dia baik-baik. Nadia yang mendengar itu langsung memeluk ayahnya dengan tangis bahagia. Terima kasih, Pak. Akhir yang membahagiakan. Beberapa waktu kemudian, Ardi dan Nadia resmi menikah dengan sederhana. Tidak ada pesta mewah, hanya akad nikah di masjid kecil dengan keluarga dan sahabat dekat. Nadia mengenakan kebaya putih sederhana, sementara Ardi mengenakan jas pinjaman. Namun senyum mereka bersinar lebih indah daripada emas. Saat ijab kabul terucap, air mata bahagia mengalir dari semua orang.
Ardi menatap istrinya dengan penuh cinta. Akhirnya, kita benar-benar bersama. Nadia tersenyum manis. Dan kita akan selalu begitu, apapun yang terjadi. Mereka mungkin tidak hidup dalam kemewahan, tapi rumah kecil mereka dipenuhi cinta, tawa, dan ketulusan. Karena pada akhirnya, yang terpenting bukan harta, bukan status, melainkan hati yang memilih untuk tetap setia. Akhir cerita.